Alhamdulillahi wal mursalin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalu hazna idza syi'ta sahla. Rabbi sadri sahri wa yassirli amri wahlul 'qdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertama-tama para penguji yang saya hormati, izinkan kami membuka presentasi ini dengan menggunakan bahasa Inggris. Good afternoon to Honorable Board of Seminars, Instructor, and my respect Head of Training Rumah Gemilang Indonesia. First of all, let's praise and thank the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of his blessings, we can gather here today in good health. Allow us to introduce ourselves. We are group for web development, and my name is Gibran Denis Heriadi, and this is my partner Muhammad Ramzi Pamungkas. And today we are absolutely thrilled to present our final project entitled Pengembangan ERP Sekolah Sistem Informasi Akademik Rumah Gemilang Indonesia, in English, development of an ERP-based academic information system for Rumah Gemilang Indonesia School. It is our privilege and share the findings of your research or our research with the respected examiners and instructor today. So let's get started. Alright, esteemed examiner and instructor, before we dive deeper into the technical stuff, let me give a quick brief on why we actually built the system. As we were managing school conventionally, with a large volumes of data, often causes delay reporting and messy data redundancy. This challenge even more complex at Rumah Gemilang Indonesia, which accommodate multiple study program such as computer and network engineering, design graphic, photography and videography, etc. Along with 100 active students, also various academic and operational program from student admission, teacher management, and examination require a unified platform. That's why we proudly present CR Gemilang, a web-based enterprise resource planning, or we call ERP, system designed to centralize and automate operation in completely paperless manner. With all due respect, allow us to comment our presentation. Before we continue the presentation, please allow us to continue with Indonesian language. Izin menggunakan bahasa Indonesia kembali. Jadi kita kelompok 4 atau kelompok web development yang membuat project final kita yaitu CR Gemilang atau kepanjangannya Sistem Informasi Akademik Rumah Gemilang. Kita membuat platform perkumpulan data-data Rumah Gemilang Indonesia di satu website ini. Izin lanjut ke slide berikutnya. Ya, kami di kelompok 4 yang membuat website CR Gemilang yang beranggotakan saya, Ramzi dan Gibran. Kita menamai kelompok kita
DevOps ya sebenarnya ini lebih ke server, tapi mudah-mudahan ini doa untuk kelompok kita ke depannya supaya bisa masuk ke dunia DevOps juga. Amin. Amin. Nah, mungkin dari tadi kita ngomong Siar Gemilang. Nah, apa sih itu Siar Gemilang? Siar Gemilang adalah singkatan dari Sistem Informasi Akademik Rumah Gemilang Indonesia, yaitu sebuah platform Enterprise Resource Planning atau biasanya disingkat jadi ERP sekolah dalam bentuk situs website yang mampu mengelola data sekolah dengan volume yang tinggi secara otomatis. Jadi di sini tempat perkumpulan data tadi ya. Lanjut lagi. Latar belakang kita membuat Siar ini adalah seperti yang kita ketahui, mengelola data secara konvensional dengan volume data yang besar seringkali menyebabkan keterlambatan laporan dan redundansi data yang berantakan. Nah, dengan adanya website ini mudah-mudahan bisa mengurangi banyak bisa meminimalisir masalah-masalah yang bisa diatasi dengan website ini. Tantangan ini menjadi lebih kompleks di Rumah Gemilang Indonesia yang menampung berbagai program studi seperti teknik komputer dan jaringan, desain grafik, fotografi dan videografi, dan lain-lainnya. Beserta ratusan siswa aktif. Selain itu, berbagai program akademik dan operasional mulai dari penerimaan siswa, manajemen guru, hingga ujian membutuhkan platform terpadu. Nah, tujuan kita membuat website Siar Gemilang adalah mengefisiensi biaya. Nah, dengan adanya Siar Gemilang, kita bisa melakukan mulai dari ujian, membuat laporan, dan lain-lain dengan meminimalisir penggunaan biaya untuk kertas, tinta, dan lain-lain. Selanjutnya, integritas tinggi. Kita membuat website ini agar bisa melakukan ujian secara bersih, meminimalisir kecurangan. Nah, dengan cara membuat sistem yang mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real time. Jadi dengan adanya website Siar Gemilang ini mudah-mudahan bisa mengurangi kecurangan yang bisa dilakukan oleh para santri saat mengerjakan ujian. Dan selanjutnya itu mensentralisasikan data. Jadi data-data semua siswa bakalan bersatu pusat di platform ini, yaitu Siar Gemilang atau Sistem Informasi Akademik Rumah Gemilang. Mungkin lanjut lagi. Dari tadi kita bahas web. Nah, apa itu web? Nah, web adalah singkatan dari World Wide Web atau biasanya disebut www atau www. Nah, ini adalah sistem informasi global yang menghubungkan dokumen, gambar, video, dan multimedia lainnya dalam bentuk halaman elektronik yang biasanya kita akses di internet. Nah, web ini terdiri dari 3 pilar, yaitu yang pertama URL atau Uniform Resource Locator. Nah, URL ini adalah alamat unik untuk menemukan halaman web. Nah, biasanya kalau kita buka browser, biasanya kan kalau misal Google Chrome ada bar Google Search ya. Nah, di atasnya itu ada URL. Nah, URL itu untuk mencari web yang kita mau. Misal contoh di sini adalah https www.google.com
google.com. Nah, selanjutnya HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Ini adalah sistem utama sistem aturan atau bahasa yang digunakan untuk mengirim data antara komputer kita dengan web server. Nah, ya, HTTP ini ada versi yang lebih amannya, yaitu HTTPS. Bedanya kalau nggak salah di keamanannya saja. Setahu saya di keamanannya saja. Nah, yang ketiga itu ada HTML. HTML ini Hypertext Markup Language. Bahasa markas standar yang digunakan untuk menyusun, menstruktur, dan menampilkan halaman web agar bisa dibaca oleh manusia melalui browser. Nah, HTML ini biasanya sering salah diartikan untuk web development pemula, kayak HTML ini bahasa program, padahal HTML ini bukan bahasa program. HTML ini adalah bahasa markup untuk menyusun, menstruktur, dan menampilkan halaman web ke browser. Semisal ada logic di HTML, itu berarti ada JavaScript ya, atau bahasa scripting. Izin lanjut. CR Gemilang ini memiliki 3 fondasi utama. Dalam mengembangkan website CR Gemilang, kita memerlukan 3 fondasi utama, yaitu yang kita gunakan sebagai front end, Next.js untuk membangun antarmuka dashboard yang dinamis, responsif menggunakan Tailwind CSS dan mudah digunakan oleh kepala sekolah, guru maupun siswa. Nah, untuk front endnya kita pakai Next.js dengan React.js. Nah, untuk backendnya kita menggunakan Next.js untuk menangani seluruh mesin logika sistem, bisnis logic, mengamankan data dengan token JWT dan RBAC, serta mengontrol fitur anti-cheat pada ujian CBT. Jadi front end ini Next.js itu untuk mengatur tampilannya. Nah, sedangkan backend ini untuk mengatur bagian otaknya atau cara kerja si websitenya. Nah, untuk database kita pakai MySQL. Nah, MySQL ini fungsinya untuk menyimpan seluruh aset informasi sekolah secara aman dan terstruktur. Nah, kita menggunakan 45 model tabel relasional yang saling terintegrasi. Oke. Adapun arsitektur sistem integrasinya yaitu awal mula user bakalan menggunakan berbagai device ya, mau itu PC atau ada handphone, ada tab sama laptop. Nah, dan ini bakalan mengakses ke browser yaitu front end. Berarti dia larinya tuh ke Next.js maksudnya. Next.js, dan bakalan tampilannya itu bagus. Dan nanti sistem loginnya itu bakalan lari ke backend, dan backend nanti lari lagi ke database. Simpelnya begitu. Izin lanjut. Nah, kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan CR Gemilang adalah satu, arsitektur modern dan ringan. Decoupled arsitektur, pemisahan antara front end Next.js 16 dan backend Next.js API membuat beban kerja server terbagi secara efisien. Tampilan aplikasi menjadi sangat cepat diklik dan responsif di HP maupun laptop. Jadi kita menggunakan dua framework yang berbeda untuk front end dan back endnya agar membuat beban kerja server terbagi secara efisien. Nah, terus kedua ada integritas data tinggi, centralized MySQL dan Prisma. Berkat 45 model table yang saling terhubung, tidak ada lagi redundansi atau duplikasi data. Begitu admin PPDP memvalidasi siswa baru, datanya langsung mengalir otomatis ke table akademik dan keuangan tanpa perlu input manual 2 kali. Nah, dengan berkat 45 model tabel yang saling terhubung, jadi dari awal pendaftaran sampai pencetakan rapor, kita melakukan semuanya secara otomatis tanpa input manual berkali-kali.
Yang ketiga, fitur keamanan berlapis dan anti-cheat real time. Menggunakan sistem proteksi token JWT yang membatasi hak akses RBAC dengan ketat. Selain itu, modul CBT memiliki anti-cheat engine, mendeteksi tab, mendeteksi pindah tab, jendela blur, dan paksaan layar penuh untuk memastikan hasil ujian 100% jujur. Nah, ya, fitur ini penting karena nggak semua uh, nggak semua user berhak untuk mengakses semua data-data yang ada di Syiar Gemilang. Nah, dan juga sering kali ya terjadi siswa-siswa itu berbuat curang pas lagi ujian. Ya, izin lanjut. Adapun kekurangannya itu satu, bergantungan penuh kepada koneksi internet cloud independent. Karena sistem ini berbasis World Wide Web atau Triple W yang dideploy di sebenarnya ini server fisik ya. Jika internet sekolah mati total, operasional ujian CBT dan input nilai akan terganggu. Nah, kedua, beban server tinggi saat peak time ujian serentak. Ketika 500 siswa, kurang lebih 500 siswa melakukan akses secara bersamaan di detik yang sama saat ujian CBT dimulai, server akan menerima hantaman request yang sangat besar. Nah, jadi akan ada overload di server kalau misalnya siswanya melakukan akses secara bersamaan, banyak siswa melakukan akses secara bersamaan. Nah, terus ketiga, belum adanya aplikasi native mobile, Android atau iOS di Play Store. Saat ini aplikasi baru optimal diakses melalui web browser dan web-based app. Tapi jika proyek ini lanjut, bisa dikembangkan menjadi aplikasi di mobile. Ya, karena aplikasi native mobile itu setahu saya lebih mudah dibuat dengan bahasa JavaScript atau JS. Ini lanjut. Nah, ini ada contoh tampilan web Syiar Gemilang. Di sini tampilan awal jika user masuk ke website Syiar Gemilang bakalan tampilan seperti ini. Dan ini referensinya dari rumahgemilang.com. Cuman ada tambahan yaitu ERP sini. Ini nanti di demo bakalan lebih kelihatan. Lanjut ke tampilan login. Di sini tampilan login Syiar Gemilang itu minimalis ya. Di sini masukkan username dan ini password. Lanjut ke halaman PPDB. Nah, untuk pendaftaran ini juga bagus ya. Di sini ada persyaratan, ini nama lengkap, terus data-data siswa lainnya. Lanjut ke dashboard. Nah, dashboard utama Syiar Gemilang. Setelah login bakalan ada tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat administrasi siswa perjurusan, akses cepat, dan di sini total dan di sini bisa lihat statistik lainnya. Lanjut ke manajemen siswa. Nah, di sini tampilan manajemen siswa seperti ini. Dan di sini bisa cari memfilter jenis kelamin ya. Jenis kelamin, cabang dan juga jurusan. Nah, di sini kita coba cari teknik komputer dan jaringan. Nah, ini hasilnya dari pencarian. Terus ada tampilan halaman ujian CBT. Nah, sini yang tadi yang bakalan siswa otomatis bakalan disuruh full screen dan tidak boleh pindah tab. Pilih keluar tab, tambah tab, dan dipaksa full screen. Nanti ada riwayat untuk pelanggarannya juga di sini. Nah, lanjut ke halaman rapor siswa. Nah, di sini cetak rapornya di sini. Nah, ya, ini halaman untuk
mungkin bisa jadi di bagian akhir ya, karena untuk pencetakan rapor. Nanti di sini bisa di langsung secara ini ya, langsung di web ya, dicetak. Lanjut. Di sini ada tampilan manajemen pegawai. Nah, ini ada data-data pegawai dan modul-modul lainnya kayak ini pendidikan terakhir dan status sertifikatnya. Sertifikatnya sudah bersertifikat atau belum? Nah, dan ini halaman tampilan manajemen akademik. Nah, di sini mau menambahkan mata pelajaran, jadwal, absensi, dan lain-lainnya di sini. Bisa di sini. Bahkan ada jurnal juga. Sini. Jadi bisa mengelola akademiknya secara mudah ya, karena sudah digabung di satu halaman. Lanjut. Mungkin segitu saja presentasi dari website yang telah kami buat. Selanjutnya kita akan masuk ke demo implementasi website kami. Izin demo dulu ya. Nah, ini tampilan awal rumah gemilang. Ada rumah gemilang berawal dari lahan wakaf di Kebun Peti, Syiar Gemilang. Ini bisa diklik juga. Dan ini mitra yang bekerja sama. ERP, oke. Yang tadi bro? Yang mana? Di awal ERP. masuk ke ERP. Cuma penjelasannya tentang Oh. zoom, kontrol scroll. Apa? Kasih link sama akun aja biar teman-teman boleh nyoba. Oh, berarti harus di yang online mati ya? Yang online ya mati. Yang online yang mana sih coba mati? Share gemilang.web.id. Oh ini. Bisa. Syaratnya benar. Oke. Username passwordnya biar teman-teman pada kita nyoba. Saya sambil demo nggak apa-apa. Oh ya. Username passwordnya dikasih biar mau nyoba. Apa? Oh, user passwordnya admin satu, passwordnya username-nya admin, passwordnya admin 123. Huruf kecil semua. Ya. Ya. Maksudnya begini dulu. Ganti wifi. Harus bicara kontak aja. Username-nya instruktur, passwordnya instruktur. Baru bisa pakai. Nah, menghilang baru web. Oh, iya. Di GitHub Syair. Tidak konsep aja tidak konsep aja dulu. Karena tadi anak itu belum dipilih. Kalau pakai langsung belum nyambung karena servernya masih ini kan belum dibolehin pindahin. Migrating.
Ya. Ini untuk pendaftaran berarti nggak usah login ya? Iya, Ya, bisa langsung. bisa langsung masuk ke PPDB. Nanti setelah calon santrinya mendaftar, jika diterima langsung dibuatkan akun secara otomatis. Ya, otomatis bakalan masuk di sini beserta dokumen-dokumennya. Iya. Contohnya ini, jika kita lihat scan ijazahnya, kan keluar gambarnya ini, Pok Jarkom. Tapi nggak dibuat ini ya, wajib diisi. Wajib diisi. Wajib diisi. Kalau misal di akhir, kalau nggak diisi sama sekali nggak bisa sawit. Iya. Coba masuk ke PPDB, jelasin yang peta. Oh iya. Nah, fitur yang kami sangat ini ya, apa bahasanya, yang menurut kami sangat yang paling keren lah ini, alamatnya. Jadi kita nggak usah masukin alamat secara manual, tinggal ketik nama desanya langsung ada, nanti digeser-geser pilih otomatis alamat lengkapnya tertulis. Jadi bisa lebih akurat untuk ininya. Nah, contohnya seperti ini. Dan jika siswa diterima bakalan otomatis tadi yang diisi bakalan langsung ke sini dan bisa langsung buka ke Google Map. Jadi kita nggak perlu tinggal cari namanya, misal ada siswa yang perlu dipulangkan atau pengen didatangi rumahnya, bisa langsung datanya tersimpan secara otomatis di sini. Pegawai. Apa kak? CBT? Yang CBT. Coba berada soalnya. Nah, yang CBT kita bisa bikin ujian, bikin soalnya di bank ujian. Oh, langsung bank aja. Oh. Setelah ujian dibuat nanti dapat kode, yang bisa ngakses ujiannya ini yang punya kode doang, yang hanya punya yang memiliki kodenya terus. Dan yang bisa akses cuma jurusan yang dipilih doang. Ya. Jadi kalau misal admin coba pakai di sini nggak bisa ya, harus login jadi siswa. Nah, jadi siswanya kan TKJ, jadi saya pakai akun siswa. Nah, di sini ini ada ujiannya, tinggal masuk dan kasih kode yang tadi udah disalin. Nah,
nanti bakalan otomatis full screen. Dan jika jika siswa memaksa untuk keluar tab, kayak pakai ini, pindah apa namanya, workspace. ya. Nah, di sini bakalan kasih peringatan. Jadi kalau udah 3 kali Bakalan otomatis ke submit yang udah diisi doang. Otomatis didiskualifikasi. Cuman kan tadi dijelasin ya, kekurangannya salah satu ini ya. Ya. Kalau aksesnya banyak. Nah itu kalau solusinya gimana? Apa emang bawaannya si modul ini? Tadi kekurangannya di sini. Nah solusi dari kalian gimana? Kalau misalkan emang serentak ujian gitu, ujian nasional. Ya, untuk jangka pendek ya kita bisa mengkonfigurasi database-nya. Ya, kayak menggunakan connection pooling dan menerapkan caching, misalnya dengan Redis. Terus buat soal ujiannya agar servernya nggak terus-terusan melakukan query ke MySQL. Nah, ya, jadi biar nggak terus-terusan ke query MySQL. Itu jawabannya nyontek. Gimana servernya digedein atau gimana kan? Jawabannya kan bisa gitu sebenarnya. Nanti setiap apa namanya yang ujian berbeda server. Itu berarti jawabannya udah di situ semua. Ada. Iya kan kalian ada kekurangan, nah maksudnya solusinya apa? Saya jangan ditampilin kekurangan gitu. Ya mancing orang ya. Iya. Saya langsung tertuju kekurangan. Mungkin solusi saran dari saya, ujiannya kalau per jurusan tuh dikasih jarak gitu. Misal kelas TKJ jam 8 sampai jam 9, terus kelas DOS jam 9 sampai jam 10, dan kelas lain jam 10 sampai jam 11. Mungkin itu solusi dari saya. Agar server tidak keberatan sama sistem-sistem di sini. Sistem yang dijalankan. Ya, dijalankan. Alumni ada, cuman belum sempat kita coba. Tapi saya pengen coba dulu. Di alumni mungkin bakalan otomatis bakalan menjadi alumni ya kalau semisal udah melewati tanggal sekian. Nah, tapi saya pengen coba dimatikan dulu apakah udah jadi alumni. Kalau dimatiin ke modul manajemen lagi. Nah,
Berarti ini udah jalan ya, Otomatis otomatis menjadi jadi alumni. alumni. Sebatas di alumni aja. Iya Pak. Kalau report ya Mungkin ada juga penilaian perilaku kita lupa masukin. Iya, Nah, gitu. di sini bisa dinilai perilaku siswanya ya. Kayak siswa ini contoh pakai saya. Di sini saya kasih sikapnya, etikanya dan adabnya. Nah, ada juga catatan khususnya lah. Jadi Ya. bisa buat refleksi si siswanya. Jadi instruktur bisa ngasih catatan khusus. Misalnya siswanya ini baik banget atau siswanya kurang apa gitu. Nanti siswanya bisa ngelihat di sini, jadi dia tahu apa yang kurang dan bisa berkembang selanjutnya untuk ke depannya. tapi ini masuk ke laporan Ke yang mau apa? Dari penilaian ya. Setahu saya sih belum ya, belum sempat saya masukin ke modul penilaian. Baru modul CBT sama presensinya aja. Presensinya bisa mandiri, bisa juga sama instrukturnya. Ini, misal pilih kelas TKJ, pilih jadwal mapel. Ya Allah. Hari Senin ya. Aku gak mau. Sebentar. Duh, kok bisa? Sebentar. Sepertinya belum ini ya. belum jalan ya presensinya. Masih error. ada kan Kemarin udah sempat dibenerin tapi kayaknya rusak lagi. tapi konsep IRB paham Insya Allah. Kerjanya berdua. Iya. itu kepegawaian absennya sama Bertiga. Iya, pegawai bisa absennya juga sama, bisa mandiri, bisa sama admin utama. Maksudnya nggak ada aplikasi lain nggak ada. Jadi di dashboard utamanya ada klik presensi mandiri, nanti otomatis bakalan tercatat di modul pegawai ini. Nah, di sini. dia buka website Ya. terus Presensi login jadi akun pegawai dan otomatis ada presensi mandiri, pencet nanti otomatis bakalan masuk ke sini. Atau enggak bisa juga sama admin utamanya. nggak ada opsi lain harus ke situ gitu ya. Belum ada. Ini bisa ditambahin nanti. Kalau dia ntar buru-buru 30 menit lagi dia kelar terus login dulu Ya. mas absen betul Koneksi internetnya lama. Waduh. padahal nggak telat ya Mungkin solusi ininya buat aplikasi mobile ya. Itu kan tapi kita belum sempat buat. Mohon maaf. Tapi nanti
Mungkin saya bakalan belajar untuk membuat aplikasi mobile juga. Kenapa namanya siar gemilang? Karena Negatif proposal. karena ngikutin proposal sih sebenarnya, tapi Oh. namanya tapi nama Syiar tuh menurut saya keren. Iya. Itu Sistem Informasi Informasi Akademik Rumah Gemilang. Kayak gitu maksudnya kalau konsep IAPI terus namanya siar gemilang. Nama yang lain pasti siap. Siar bangsa. Kalau bikin soal gimana? Kalau bikin soal tadi ada di modul CBT. Nah, sini kita bisa bikin ada 2 cara ya. Caranya impor pakai Excel sama bikin soal manual. Bisa. Ya. Iya. Juga ada 2 mode juga, ada kartu sama template. Kalau pakai Excel gimana? Kalau pakai Excel Berarti dia dikumpulin dulu ya. iya, Soalnya. ya. Nah, Terus kita nanti tinggal diimpor di sini. Soalnya tidak ada Bisa saya belum coba sih monitor Excel, Belum coba. belum dicoba. Tapi kalau ekspor siswa kemarin sempat coba dan hasilnya bagus. Oh gitu. Iya. Ya kalau soal kan dia harus benar nanti. Iya, Belum coba ya? belum dicoba, belum sempat dicoba. Kalau yang kayak model kan bisa pakai format icon tuh, misalnya dia 100 langsung jadi. Kalau Excel gimana? Berarti belum pernah coba ya? Belum pernah coba. Berarti ini nggak ada soalnya, manual soalnya. Manual, tambahin di sini. Tadi untuk salah satunya untuk memitigasi biar terjadi kecurangan. tadi ya. Iya. Cara kerja sistemnya. Cara kerja sistemnya itu Nah, cara kerja sistemnya ya pakai yang tadi yang backendnya Nest.js. Di sistemnya nanti udah otomatis gitu. Kalau misalnya ada kecurangan gitu, misalnya kayak tadi ganti tab, keluar dari tab secara paksa gitu kan, nggak bisa keluar dari tab, terus dikeluar secara paksa, nanti sistemnya bakal ngedeteksi langsung secara otomatis, mendeteksi pergerakan tersebut. Nah, nanti dari situ langsung muncul peringatan buat. Jadi kalau membuka tab lain itu muncul. Iya, jadi buat kalau misalnya mau curangnya pakai HP gitu gimana? Di sini jawabannya ini masukin. oh Agak tahu. Di HP mungkin kalau mungkin kalau begitu sebelum mengerjakan ujian HP bisa dikumpulin dulu. Oh, ya. Kalau dari segi yang sudah dipaparkan sama Mas Ramzi sama Mas Gibran ini kan sistem basicnya database-nya MySQL ya, MySQL. Kalau untuk pembuatan kayak relasi dan kayak semua tabel-tabel itu manual apa otomatis dari ini kan sebenarnya sistem dibuat dari nol atau memang udah kayak sistem kayak CMS gitu, jadi tinggal download modul, install atau gimana ya? Enggak nih, Mas Ramzi apa Mas Gibran nih? Ini ini kan bikin sistem nih. Adonannya gimana? Apa dari tepung semuanya mentahan semua dicampur jadi satu, atau
ada bagian yang memang udah beli jadi tinggal dipoles-poles aja gitu maksudnya. Ya. Kita pakai framework ya. Framework, oke. Framework ada dua framework ya, Front end dan back end. end dan front end. Oke. Untuk buat tabel-tabel di MySQL Heeh. mungkin buatnya dari Nest.js atau back end-nya. Oke. Itu ya dia yang menghubungkan antar modul lewat framework tersebut, mempermudah kita membuat modul-modul yang saling terhubung. Betul. Ini kan sebenarnya relasinya jelimet banget nih ya, maksudnya kalau memang orang yang baru belajar mungkin lihat database-nya ini alurnya kemana-mana, ada apa sih foreign key dan sebagainya harus diatur sedemikian rupa ya biar bisa jalan. Nah, itu konsep pakai yang Nest.js ya untuk back end-nya. Itu lebih memudahkan ya atau apa sih perlu di-upgrade lagi di tabel-tabel database-nya ketika ada ada customer nih mau bikin sistem yang memang ini mau custom ini aja yang tampil, ini nggak usah, ini bisa kayak gitu ya? Atau memang itu modul bawaan dari framework ini memang udah harus kayak gini aja gitu tampilannya gitu. Untuk tampilan kita udah pakai sistem RBAC ya. Role based access control. Nah, jadi buat tampilan kayak gini. Jadi kalau misalnya yang masuk akun siswa ya tampilannya cuma yang bisa diakses sama siswa aja. Oh ya itu pasti karena kan memang udah diatur di ini kan apa sih manajemen usernya kan, user manajemen udah ada. Jadi yang saya maksud itu dari basic dasarnya si sistem itu udah tahu kan, maksudnya dari semua nih ada trouble apa pasti udah tahu kan, oh ini harus dirubah, ininya ada primary key yang salah atau gimana gitu. Itu udah sampai situ atau belum? Maksudnya tuh di frameworknya itu udah disediain modul. Itu ada. Kalau itu kita setup sendiri. Setup kita ini menggunakan bantuan AI. Bantu deh. AI. Kita pakai AI agent. Ada banyak ya. Salah satunya itu yang paling sering kita pakai itu yaitu DeepSeek versi 4 yang flash, dan juga Queen versi 3.6 yang pro kalau nggak salah ya. Tapi itu gratis. Oh gratis. Kenapa nggak pakai ChatGPT? ChatGPT soalnya ChatGPT itu punya ya yang AI canggih banget namanya Codex, tapi gak support di Linux, jadi kita gak pakai soalnya gak support. Basic pembuatannya pakai Linux ininya di komputernya. Oke. Kalau dari segi tampilan sih oke, cuman memang harus belajar juga untuk kayak HTML dan CSS-nya biar lebih rapi lagi gitu kayaknya. Udah dites di HP juga kan ya, untuk login dan sebagainya untuk modul-modulnya. Karena tadi pas saya cek ada kayak tampilan yang memang belum rapi gitu, mungkin perlu diperhatiin lagi gitu. Oke, next kedepannya mungkin bisa ditambahin lagi, dikembangkan lagi untuk mobil aplikasinya ya. Atau mungkin kalau memang ini udah jadi modal basicnya udah website nih ya. Jadi bisa jadi nanti ketika ada notifikasi dipercantik dengan notifikasi itu mungkin lebih baik lagi gitu. Contoh kalau memang ada login ataupun salah password atau apa, jadi si user itu kan bisa ada notifikasi atau kirim kode OTP ke WhatsApp, dan nanti bisa tanpa harus manual diperbaiki passwordnya ke admin mungkin kayak gitu kali ya. Ini udah support atau belum ya? Ya bisa, masih belajar, nanti bisa dikembangin lagi mudah-mudahan nanti. Ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada satu fitur lagi yang tersembunyi, yaitu jika ada instruktur yang tanda kutip bagus nih ininya diubah-ubah terus nilainya, awalnya jadi 100 terus diganti jadi berapa.
Di situ bakalan kelihatan di audit log. Nah, di sini bakalan dilihatin udah ngapain aja. Iya. Nah, tadi saya mau nanya tuh sebenarnya cuma potong obrolan. Kemarin kasus yang rekruter operasi bukan nah tadi kan terkait yang tadi mitigasi kecurangan salah satunya kan ada peran si pengawas apa gitu. Ini kalau ini ada kalau historinya Ada. berarti nggak bisa di-delete gitu. Apanya? Nggak bisa di-delete. Akunnya? Itu loh. Oh, historinya nggak bisa. Nggak bisa. Bahkan admin pun kalau nggak salah nggak bisa. Ini sih ada peran dan hak akses ya. Jadi misal mau ditambahin nih bendahara, mau bisa ngomongin lagi bisa tambahin di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya itu tadi saya nyoba daftar akun ya. Iya. Kemudian isiannya itu nggak saya isi semua, masih bisa lanjut. Tapi kehalang pas step terakhir. Kan itu tadi ada 4 ya. Iya. Itu mungkin dari saya sebagai pengguna itu yang kenapa nggak dari awal, misal dari step 1 ketika ada yang belum diisi itu nggak bisa lanjut kayak gitu. Kemudian dari sisi keamanan mungkin tadi kan saya daftar pakai akun email yang sebenarnya nggak ada, tapi itu masih bisa lolos. Nah, mungkin itu kalau ada orang yang iseng, itu bisa diinjek terus-terusan dan bikin servernya itu kewalahan. Itu. Kemudian yang pengerjaan tes kemarin kan yang apa tes buat ASN ya kalau nggak salah. Itu kan ada rame itu isunya dia udah jawab A ketika pindah soal ternyata jawaban sebelumnya itu pas hasil akhirnya keubah dan membuat yang harusnya jawabannya benar jadi salah. Nah, ini di sistem ini ada penanggulangannya nggak biar nggak seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk PPDB atau pendaftaran mungkin itu evaluasi bagi kelompok kita ya. Supaya harusnya di ini dulu Gmail-nya dan mungkin juga batas pendaftaran ya satu orang satu mungkin ya satu device satu kali pendaftaran mungkin nanti bakalan kita ini lagi evaluasi lagi dan Sama ini yang apa peringatannya buka di akhir. Ujian pilih misal soal A yang benar A malah tiba-tiba berubah jadi B, udah pilih A dan jadi B jadi salah. Nah, untuk sampai saat ini kita coba modul ujian belum pernah ya, tapi belum tentu ini belum tentu ada hal kayak begitu, tapi untuk saat ini kita uji belum ada hal kejadian seperti itu. Berarti aman ya? Insyaallah aman. Kemudian tadi yang masalah pendaftaran. Kan
secara normal tuh pendaftaran lewat akses buka aplikasinya kan. Nah, misal ada orang iseng, kemudian dia pakainya mungkin Postman atau alat lainnya, itu ada nggak yang buat verifikasi bahwa selain lewat web itu nggak bisa? Kita belum pernah bisa pakai kompos manfaatnya. Ini juga bahan evaluasi bagi kelompok kita. Seharusnya kita coba dulu berbagai macam untuk meningkatkan keamanan situs website kita. Oke, maksudnya udah maksimal ini dari waktu yang terbatas bisa menyelesaikan proyek ini udah luar biasa. Berapa lama? Sebulan? Oh, 3 minggu. Iya. Keren. Kalau memang untuk sempurna memang butuh waktu. Saya juga paham kalau terkait dengan ini. Apalagi kalau pikirannya nggak fokus, apalagi ada kegiatan lain yang fokus itu nggak kelar-kelar itu. Terus. Ya, pasti. Nah, tadi kan ada bantuan AI juga. Tapi tahu kan misal tulisan manajemen pengguna mau diubah jadi manajemen aja. Itu dulu kan tadi kayaknya. Coba itu dulu. Nanti dulu. Ini di mana? Oh, di ini ya. Bisa pakai itu nggak? Pakai ini kalau pakai DevTool boleh nggak? Boleh. Nah, Serang kasih ya. deh. Oh, itu dulu nantinya. Ya. Boleh masuk. Soalnya udah masuk ke server. Kan bisa pakai SSH, Oh, pakai Visual Studio pakai SSH. belum nyoba. Ya yang penting tahu ketika ada yang mau diubah, tahu codingannya mana yang harus diganti kayak gitu. Soalnya kebanyakan yang pakai AI coding tuh dia nggak tahu di mananya yang harus diubah. Bukan. Refresh balik lagi kalau di situ. Bukan di head. Kayak script. Tahu. Keren. Udah nggak apa-apa jadi. Dia lanjut aja. Udah cukup. Sempurnakan aja. Ada yang nanya? Belum. Apa mau aja dulu? Enggak. Lu mau nambahin? Baik, Bapak sih minta izin ya buat nambahin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? How are you today? Good, fine. I'm fine. Are you feel nervous? A little bit. Ya, oke. Paling saya hanya menambahkan terkait opening ya, karena buat saya web ini luar biasa, karena saya nggak ngerti maksudnya. Iya, luar biasa sekali dalam waktu 3 minggu kalian menyelesaikannya gitu. It was so
speechless gitu, maksudnya saya nggak ngerti apa-apa, jadi saya komen ininya aja ya, perihal openingnya saja yang menggunakan bahasa Inggris. Sebelumnya sudah saya reminds kalau mukadimah itu bacanya sedikit saja. Ini untuk Gibran ya. Gibran next. Jadi sebelum ini hanya masukan aja. Jadi sebelum someday if you have any presentations, please well prepare gitu, lebih di prepare lagi gitu. Jangan sampai ketika kita sudah maju ke depan ada beberapa hal yang gak dinotis gitu. Salah satunya dengan eh, apa ya, teks banget gitu ya. Tapi that's okay, maybe ini adalah pembelajaran ya, maksudnya eh, awal-awal mula dalam tahap pembelajaran gitu. Sejauh ini yang saya lihat perkembangan Gibran sudah ada perkembangan memang. Tapi ya mungkin karena nervous juga, karena sedang apa ya, lagi banyaknya pikiran fokus ke web gitu. Jadi mungkin jadi terbelah. Cuman saya cuma ingetin kembali apapun yang nanti akan kalian hadapi di kemudian hari in your future, I hope you can do your best and prepare anything gitu. Tapi sudah bagus karena awal mula kita ketemu our first meeting, saya akuin memang masih banyak kekurangannya, tapi untuk hari ini masih ada kekurangannya tapi lebih sedikit gitu ya. Jadi alhamdulillah ada perubahan yang lebih baik untuk Ramzi. Ramzi sejauh ini yang saya lihat memang perkembangannya sangat signifikan karena memang saya tahu Ramzi itu suka belajar bahasa ya. Ya, maksudnya untuk pembelajaran bahasa Inggris karena waktu itu saya sempat baca teksnya ternyata memang menunggu gitu. Dari pembelajaran pun juga alhamdulillah sudah banyak perkembangannya gitu. Asal tinggal lebih pede lagi. Oh iya, sama satu hal, if you want to present something, please smile. Karena maybe stres banget, saya tahu rasanya gimana. Jadi iya deg-degan, jadi don't be serious ya, maksudnya smile dikit gitu biar yang lihat juga tenang gitu ngelihatnya. Terus ketika kita mengajak seseorang, hayu apa maksudnya untuk melihat presentasi yang kalian sampaikan, lebih diajak lagi dan lebih apa ya, mungkin intonasi kali ya, lebih bermain intonasi aja gitu. Cuman selebihnya good job and I'm proud of you guys. Jadi semoga di kemudian hari kalian lebih baik lagi gitu. Paling itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sedikit dari saya ya, itu tentang laporan ya. Memang laporannya mungkin nanti ke depan atau dimanapun ya, mungkin nanti bisa lebih teliti lagi untuk laporannya. Dan beberapa kalau konsultasi memang baru sekali dengan saya kalau langsung ya lewat email. Kalau di kelas ya beberapa kali sudah. Nah itu ketika disodorkan masih banyak ini ya, masih banyak yang belum selesai gitu kan. Saya pengantar juga mana nih kok nggak ada gitu kan, dan sebagainya. Tapi alhamdulillah begitu saya lihat surprise juga ya, maksudnya jadi gitu ya. Jadi gambarnya banyak juga benar-benar ya, nggak ketukar gambarnya nih ya. Enggak. Terus halamannya juga ya. Nah itu juga udah lumayan lah ya. Artinya teman saya nggak tahu nih ragu dibaca apa nggak nih daftar pusakanya. Di sini ada 4 ya, yang ditulis apa 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah ini 7 ya, dibaca semua nggak? Di sini ya. Apa ambil dari perspektif ya? Ya. Oke deh, nggak apa ya. Mungkin nanti kalau skripsi beneran ditanya nanti, ya. Oh buka emang ininya menurut pendapat siapa misalnya nanti ya. Jangan sampai nanti ketika dibuka kok nggak ada, baca nggak. Lalu kamu tiba-tiba muncul di situ, ya. Di daftar pustaka. Oke itu aja. Tapi ininya bagus banget ya. Tampilannya, ya walaupun tadi kalau bikin apa misalnya belum tahu juga ya kalau
dikerjain, dianya dikerjain pakai yang lain gitu ya. Curangnya itu mungkin karena dia pindah tab gitu kan, dianggap curang ya. Ya. Iya deh, ya cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Majid, cukup. Silahkan ditutup. Sebelum penutup boleh minta waktunya sebentar Kak? Nah, bukan. Kita bikin website project selanjutnya untuk kita berdua ya. Buat kenang-kenangan lah. Project sebentar. Project Project buat buat para santri ya, mau yang masih aktif ataupun yang alumni. Nah, jadi gampangnya ini tuh sosial media buat para santri di RGI. Nah, jadi di sini kita bisa sharing tentang di RGI kayak gimana aja buat para alumni ke santri yang baru. Terus kita ada kita bikin perpustakaan, jadi materi-materi yang mungkin ada yang kurang paham untuk angkatan-angkatan selanjutnya bisa kita sharing, dan juga ada kenangan kita bisa dipost di sini. Nah, ini gambaran kasarnya begini. Baru konsep awal. Nah, juga misal pengen jual beli barang antar alumni kan, jadi solidaritasnya tinggi gitu. Kayak misal Bang Ardian kan suka banget itu hardware. Nah, di sini jual PC. Nah. Terus juga bisa nge-share perilaku dan adab. Mungkin kita cuma minta doanya serta dukungannya ya, supaya kita bisa nambah semangat buat bikin ini website. Dan juga terima kasih udah memberi kita masukan dan juga udah menguji kita. Insya Allah kita bakalan improve dengan masukan-masukan para penguji yang kita hormati. Mungkin kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.